Pengakuan keempat ketika nalar dan imanku disiakan. Di kamar kos yang berukuran secukupnya kurasai aku seperti Hawa yang dicampakkan di tanah tandus. Ia menggelepar-gelepar setelah dibuang dari semua impian indah surgawi yang penuh pesona dan menyenangkan. Betapa Hawa, di awal sejarah manusia itu, merasakan suasana yang semuanya berbalik. Kalau di surga ia bisa meneguk air yang sehat semau dan sepuas-puasnya. Tapi di sini, di tanah tandus ini, ia meraung dan gelisah kala kerongkongan dan lambung kehidupannya meronta minta dibasahi karena kemarau tandus padang pasir. Tapi lolongan Hawa itu hanya disahuti oleh angin yang menderu-deru sampai jauh. Badai. Teriaknya tidak dijawab oleh air melainkan badai. Ia berteriak, teriakan badai. Dalam hati terdalamnya Hawa bertanya-tanya, dosa apa yang telah ia lakukan hingga ia harus dihukum mengembarai tanah asing yang ia tak pernah bayangkan sebegini rupa bentuknya. Nista apa yang telah ia perbuat hingga ia diasingkan di sebuah ladang yang dikelilingi oleh gurun. Kemana mata memandang, yang terhampar adalah gurun, dan juga bukit dan pepohonan yang kurus tanpa ornamen bunga yang berwarna dan berwarni. Hawa tak bisa lagi bergerak. Ia terperangkap, mati. Belum, dalam perangkap itu ia terdiam. Ia terduduk, ia sedang mengumpulkan tanya dan mengukur harap, seberapa besar lagi harapan yang harus ia gantungkan agar bisa bertahan dalam ruang yang mengerikan ini. Tatkala siang datang ia hanya bisa berteduh di bawah pohon kurma liar yang tak berbuah agar terbebaskan barang sedikit dari sengatan gila matahari yang membakar dan menggoreng setiap mili pori-porinya. Tatkala malam menjelang, maka satu-satunya yang menempel di tubuhnya dan selimut yang sudah sobek-sobek yang tersampir di kepalanya yang akan melindunginya dari dingin yang membekukan darah. Dan air, betapa hausnya, betapa asingnya, betapa sunyinya, seorang diri dalam kelam di tanah tandus ini. Tanah tandus, oh tanah tandus, tanah apa ini? Betapa cepatnya hidup seorang manusia. Seorang perempuan, seorang Hawa, berbalik, dari surga yang melimpah air, ke tanah tandus yang mengandaskannya menjadi perempuan yang tak ubahnya seorang pengemis yang sudah berhari-hari tak menjumpai makanan. Ia kini menjadi gembel dalam kesengsaraannya yang nyaris sempurna pekatnya. Dan akulah Hawa itu, akulah yang menggelepar-gelepar dari hati yang kemarau oleh kemaruk kekecewaan yang aku sendiri tidak tahu dosa apa yang telah kuperbuat. Akulah perempuan yang terlempar yang terhempas dari arus besar kehidupan jemaah yang sedang giat-giatnya dan tengah berlomba untuk menciptakan sebuah kehidupan baru yang dilingkari cincin firman. Tapi aku tidak setegar Hawa yang biarpun dikelilingi kesunyian abadi, ia tetap tegak di puncak-puncak bukit dan badai dan tetap tegar menantang dengan riak-riak doa yang tersisa. Aku juga tidak bisa menahan udara-udara sakit yang terhirup dalam paru hampaku. Kekuatanku, keimananku, belum juga sekokoh kitab ketika badai memburuku, menjeratku, dan menganfaskanku dalam paru hampa yang mengerat-ngerat. Rasa-rasanya, bernapas yang lega pun aku susah di medan hidup yang tiba-tiba saja terbalik seperti ini. Aku, Nidah Kirani, yang sehari-harinya bergiat dan berjuang untuk berdakwah demi usungan cita tegaknya syariat Islam di Indonesia, kini harus meringkuk di kamar gamang seperti unta padang pasir yang sakit. Nidah Kirani, yang dulu gagah menarik orang-orang untuk bergabung menyatukan cita membangun pilar-pilar kecil bagi terbentuknya Daulah Islamiyah di bawah pimpinan seorang Khalifah Agung, harus pasrah dan cuma bisa madah seperti orang yang baru saja kehilangan kekuasaannya. Pernahkah kalian rasakan bagaimana pedihnya patah hati, sakit, sungguh-sungguh sakit patah hati itu, napas seperti tercekik dan hidup terasa hampa melayang. Sia-sia, aku seperti seekor anak ayam yang baru saja kehilangan naungan, tempat bersendawa menggantungkan cita-cita. Berkali-kali memang kuadukan geleparan siksa ini kepada beberapa pemuka agama yang kukenal, tapi jawaban mereka segendang sepenarian, sabar nak Kiran, sabar, Allah sedang mengujimu, sebab untuk mematangkan iman, ia harus diuji terlebih dahulu.
sabar. Oh kakak-kakakku, oh ibu, oh bapak, aku telah menipu kalian, telah kukuras semua harta untuk beri infak setiap minggunya. Kalian telah berpayah-payah bekerja dan hasil itu semua kukeruk. Untuk apa? Untuk infak jemaah, untuk perjuangan suci umat Islam. Tapi mengapa jemaah ini sebegini buruk cara membalasnya? Dosakah aku? Ujiankah ini? Tapi, aku belum bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana bisa aku menerima ujian atau mungkin kutukan dari dosa yang tidak kulakukan? Aku tak merasa berlalu di atas dosa. Apa pula kesalahanku kepada umat? Bukankah aku bergiat untuk mengoreksi akidah umat? Aku masih yakin, akidah umat sungguh salah. Lalu apa dosaku? Apa salahku? Mengapa aku tiba-tiba dicampakkan begitu saja yang tadi nyana-nyana aku telah dapatkan diriku berada dalam kesunyian? Kalau memang jalan dakwah yang telah kuambil lewat salat istihoroh salah, kenapa pula Tuhan tak mencegah orang-orang yang bergiat di jemaah untuk tidak menyebarkan ajarannya dan malah aku yang harus disuruh bersabar, dan imanku diuji. Bukan diuji, tapi disembelih dan kemudian dikerat-kerat. Kenapa bukan dogma jemaah itu saja yang dihentikan? Dualisme macam apa ini? Ataukah Tuhan tak punya kuasa sehingga sedikit pun tak sanggup menahan laju dogma-dogma itu? Atau mungkin Tuhan sudah begitu lemah dan para penyebar dogma itu terlalu meyakinkan untuk dihela dan diperlihatkan kekeliruannya, dan aku disuruh oleh mereka bersabar, dan terus bersabar. Coba, hanya aku disuruh mereka. Tapi mengapa mereka begitu sungkan untuk memberitahu Tuhan bahwa Ia dan segenap kekuasaannya harus juga menyetop lalu lintas dogma dari para pendakwa agama itu di tengah dunia manusia ini? Lalu bagaimana aku bisa kokoh meyakini Tuhan macam yang mereka dakwakan itu? Oh, betapa alasanku hidup selama ini hanya dan jika hanya menghamba kepada Tuhan, menyucikan diri, berjihad hidup demi tegaknya sebuah cita-cita. Tapi semua keyakinan itu batal dan tersandung. Betapa kecewa dan patah hatinya aku kepada Tuhan yang merupa begini. Tuhan, kenapa Kau perlakukan seperti ini? Kamu tahu betapa aku bersungguh-sungguh berniat untuk menjadi hamba. Lihatkah Kau apa yang kulakukan selama ini? Aku telah berinfak sedemikian banyak, bahkan lebih besar dari yang lain-lain di jalan yang Kau ridai. Kalau malam aku dirikan salat, itu semua kutujukan untuk mengabdi kepadamu semata. Tapi mengapa itu semua harus berujung dengan kekecewaan? Lalu bagaimana aku bisa meyakini Tuhan yang menyiksa begini? Yang tidak bisa kupikir, hanya aku yang dipaksa-paksa untuk bersabar, dan terus bersabar entah sampai kapan batasnya. Betapa mudahnya seorang manusia disalahkan oleh sesamanya atas nama yang di atas Tuhan. Aku rasakan seolah-olah semua pengabdian yang telah kuberi dibuang begitu saja olehnya. Sungguh, aku sangat kecewa, tidak hanya kecewa, tapi patah hati dengan kuasa Tuhan yang mempermainkanku. Aku dengan semena-mena dijadikannya pion permainannya. Napas ini, paruh hampa ini, begitu sesak sekali. Akukah yang hidup dengan hirupan napas yang berasal dari pori-pori kehidupan yang penuh tragedi ini? Ku coba terus bertahan menyenyapkan diri dalam kamar. Sebentar-sebentar bangun, rebahan lagi, duduk bersedekapkan lutut, lalu jatuh lagi di pembaringan yang membuat badanku sakit-sakitan. Tapi apa peduliku dengan semua sakit ragawiku? Kurasai betul ada yang lebih sakit dari itu semua. Ini ya hati yang sudah berongga oleh kekecewaan ini yang perih. Teramat perih untuk kulukiskan. Rongga luka hatiku begini dalam dikoyak-koyak oleh pisau Kabil, putra Hawa yang berdarah ringas. Separuh hatiku telah dirampasnya, bukan separuh, tapi seluruhnya, dengan alasan, kuasa Habil telah berhenti dalam hati itu dan Kabil mendapatkan mandat untuk membersihkannya dengan cara melukai. Kabil telah melukai kepercayaanku, telah melukai imanku. Dan perlahan-lahan, kabut absurditas mengelilingiku.
terus berputar mengitari lalu merambat dari ubun-ubun hingga ke ujung jari kakiku yang membuatku panas dingin. Aku tidak tahu lagi aku mau apa dan mau kemana. Ketika ia kudekati, ia menyempal. Lalu apa bedanya aku bertuhan dan tidak kalau begitu? Aku tidak pernah bisa mengerti maunya Tuhan itu apa. Dan ia telah mengipas-ngipasi kepercayaanku kepadanya, dan kurs kepercayaanku kepadanya pun bergerak perlahan tapi pasti ke titik nol, dan dengan serentak dan setengah berteriak seperti orang yang kambuh sakit gilanya suaraku membadai. Aku berteriak sekencang-kencangnya lalu air mataku pun tumpah. Baiklah, permainan lama memang telah berakhir Tuhan, dan kukatakan kepadamu, aku adalah pecundang, aku adalah sangkalah, dan aku tak mau tercampakkan segini rupa di kamar ini. Kalau memang kau tak mau menyapa lagi, aku pun akan melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan atasku. Aku juga tak akan menyapamu. Tidak, setitik pun tidak. Bullshit Tuhan, semua bullshit janji pahala, jihad, kesucian yang telah kau tanam dan tumbuhkan dalam hatiku. Aku tak rela semua janji itu tersaji dalam nampan hatiku yang suram ini. Tidak, akan kuhentikan sesaji ibadah yang kau balas dengan sakit ini. Terserah kaulah kalau kau marah lalu mengutukku menjadi apa. Bukankah kerjaanmu memang kutuk mengutuk? Bahkan itu sudah berlangsung sejak manusia belum pula lama ada. Maghrib menjelang sebagaimana 15 maghrib sebelumnya. Lantunan azan dari ratusan masjid itu berkumandang kuat dari kubah-kubah puncak masjid yang tumpul. Suara itu memanggil-manggil orang yang tuli yang bisu untuk datang membawa bernampan-nampan harap dalam sesaji ibadat. Tetapi dulu tak lagi seperti sekarang. Lelantun itu tak lagi membuat hati yang terkoyak oleh belati kabil ini terpanggil dan segera menyeret tubuh ini untuk sujud berlama-lama hingga menumpahkan air mata taubat dan syukur. Dulu tak sama lagi dengan sekarang. Betapa sekarang suara azan itu begitu menyakitkan. Betapa aku trauma dengan gema suara azan itu. Jentik suaranya yang buruk menggedor-gedor dan menusuk-nusuk telingaku. Kututup wajahku. Aku mengerang dan sesaat kemudian aku terjerembab menelungkup di atas pembaringan yang sudah awut-awutan karena kutiduri sepanjang siang sepanjang malam lalu sepanjang siang sepanjang malam yang kemarinnya dan kemarin-marinnya lagi. Terasa betul aku dilemparkan ke tempat asing. Suaramu itu Tuhan yang membuatku terasing. Hampir-hampir aku tidak percaya kalau tata cara azan itu kau yang mengajarkan. Kalau memang iya, betapa brengsek suara sengok itu. Tidak, jangan, suara itu mirip lengkingan suara dari kerajaan para yang mencacah-cacah hatiku, jiwaku. Dari kejauhan suara itu ku dengar seperti lolongan yang menakutkan. Perubahan apakah sesungguhnya yang sedang terjadi denganku? Air segar itu sudah tak lagi punya tuah. Air, di manakah air dalam hatiku? Makin ku panggil air, sahutan api jua yang terngiang. Ia julur-julurkan baranya di hatiku, di hati muslimah yang tengah meringkuk dalam kamar menunggu risalah tragedinya diputuskan. Lidah-lidah api itu siap mengolak kecewaku dan rabuhkan abu sisa pembakaran dalam liang lahatku dan bertuliskan jelaga yang bernisankan hitam. Dan sumpah pun kemudian kuikrarkan bahwa ia saat ini dan entah sampai kapan aku tak sudi merebahkan dahiku di atas sajadah untuk mendirikan salat sebagaimana dulu. Dulu bukan sekarang. Tidak. Aku ingin hidup dengan kekuatanku sendiri. Maafkan Tuhan bila aku tidak lagi mengharapkan kuasa-Mu. Kalau Kau mau dan menyebutku sebagai makhluk ciptaan-Mu yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, silakan, cabut saja jiwaku. Tapi aku tak akan membiarkan begitu saja kau mencabutnya. Sebab aku akan melawan dan tak mau turut pasrah dalam permainanmu. Kau yang menciptakanku dan hidupku sama sekali tak pernah kuinginkan. Jadi kau yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Maafkan Tuhan atas sikapku yang kasar ini. Maafkan. Maka kuseru-serukan diri ini untuk bangkit dari kematian yang palsu. Aku tak mau lepaskan hidup dari tragedi seperti ini.
Aku harus mampu bertahan dari hanyut yang menenggelamkan lalu berbalik menentang arus sejarah yang terpenggal di pertengahan kisah hidupku. Hei, bangkitlah kau diri. Kau, Nidah Kirani, jangan selema itu. Jangan secengeng itu. Hidup belumlah selesai. Hidup belumlah usai. Dan revolusi atas kekecewaan tak bisa hanya kau langsungkan di atas pembaringan. Bangkitlah diri, bangkitlah kau Kiran. Dengan napas yang masih menyisa, aku langkahkan kaki. Ah, betapa kagetnya aku ketika melihat wajahku di muka cermin. Aku sudah lama tidak bercermin. Dan sekarang aku seperti dipancangkan dengan kuat di depannya. Ah, betapa aku tidak seperti dulu lagi dengan pipi yang berisi dan wajah yang semeringah. Kurasai daging pipiku dihisap oleh ketak gairahan hidup dan pengapnya kamar yang tak pernah lagi terapikan dan disinai matahari pagi. Wajahku kini cekung dan pipiku tak lagi kenyal. Tulang igaku menonjol sekenanya dalam lipatan kulitku yang mengerut. Demikian pula mata ini. Mata yang dulu memancarkan ketajaman sebagaimana seorang pejuang gagah yang sedang menyongsong syahid. Kini sudah mulai menyipit dan sayu. Sepertinya kehidupan dalam sinarannya yang bulat perlahan meredup. Rambutku pun mulai merontok, nyaris seperti kehilangan akar tunggang. Ah, tubuhku, mengapa ia bisa sebegini ringkih? Apakah ia pun turut serta merasai akibat sakit luka hati kini dari cucupan racun pisau kabil, yang kuderitakan tak terasa sudah hampir 4 pekan aku terkurung dalam kamar kos, dan ragaku sudah serapuh ini, sudah sekering ini, rambutku belum juga tersisir ketika kupaksakan tubuhku yang telah kehilangan kematangannya untuk melangkah dan berjalan mengitari rumah kos. Aku berhenti di teritisnya dan duduk-duduk di dekat rimbunan bunga satu-satunya di kompleks yang antar satu rumah dengan rumah lainnya merapat dan hampir tak ada celah selain gang tikus yang saling menyilang. Tanganku sekali dua kali mengambil kerikil dan melempari 2 kupu-kupu yang sedang terbang rendah berkejar-kejaran di atas kopak-kopak bunga yang tumbuh kerdil. Aku tidak suka kehadiran kupu-kupu itu di hadapanku. Kupu-kupu hanya memperlihatkan keindahan yang melenakan. Warna bulunya yang menyilaukan memberi rangsangan tipuan. Keindahannya terlampau mata. Aku sebetulnya lebih suka pada kalong. Aku suka hitam bulunya. Begitu perkasanya. Dan satu, kalong adalah binatang malam pekerja. Ia dengan kekuatannya sendiri melanglangi jelaga malam. Tidak seperti kupu-kupu yang memasuki rumah-rumah penduduk dan terkadang masuk dalam kelambu ranjang. Mirip pengemis tuna hunian, kalong, aku suka kalong. Dengan matanya yang tajam dan mulut menyeringai merah, ia penuhi rezekinya, sendiri pula ia tanpa keluh mengembarai malam. Tapi kupu-kupu, ia hanya asyik-masyik bersolek memperindah bulunya. Sama sekali aku tidak tertarik dunia kupu-kupu itu, dunia pesolek. Satu lagi kerikil kupungut untuk mengusir kupu-kupu yang tak menarik hati itu untuk menjauh dan berharap agar kalong menggantikannya. Tapi ini pagi, kalong lagi beristirahat dari peluh setelah semalaman bekerja keras memecahkan tempurung kelapa atau memamah buah-buah segar di kebun-kebun petani. Pernah juga sebetulnya aku menunggui munculnya kalong dari jendela kamar di lantai 2 ketika rembang malam tiba. Tapi tak satu pun kutemukan. Atau mungkin saja kompleks kauman ini bukan jalur rezekinya dikarenakan tidak ada buah rezeki yang bisa disantap di sekitar sini. Selain deretan rumah yang saling merapat, betapa beda dengan di kampungku, di Wonosari sana. Ketika rembang sudah tiba, maka kulihat barisan pasukan panjang kalong yang tak putus-putusnya berarak menuju timur untuk selanjutnya berpencar mencari rezekinya sendiri-sendiri, dan barisan panjang itu akan pulang ketika pagi terjaga. Namun lamunanku atas kupu dan kalong pupus ketika dalam sekelebat bayang kulihat Hudan Hidayat sedang berjalan bersecepat ke arahku. Ya, tampaknya ia sedang menuju ke aku. Ada apa dia menemuiku? Mau apa dia? Ku beritahu, Hudan adalah salah seorang kawan di kampus Matahari Terbit, dan setahuku ia salah seorang pengedar yang pernah ku kecam jalan hidupnya sebagai manusia yang dibuahi oleh setan dalam rahim ibunya. Dan sekarang,
Melihat sayup-sayup sosoknya yang jangkung dan dagu yang ditumbuhi rambut, aku menggirang, sekaligus tercenung. Tampaknya Tuhan kini berbaik hati mengirimkan utusan-Nya kepadaku tatkala aku sedang abis, tatkala hatiku sedang melompong, dan yang dikirimkannya kepadaku yang sedang kosong ini adalah manusia hasil pembuahan setan. Tuhan, Ia tak mengirimkan kiai-kiai yang setiap waktu minta dikawal lampion-lampion malaikat, katanya, melainkan setan yang dikutuk-kutuk kaum beriman termasuk aku dulunya. Dan setan itu bernama Pengedar. Dialah manusia asing pertama di luar pagar hunianku setelah hampir 2 bulan aku digempur dengan kesepian dan ketersisihan diri dan bergulat dengan eksistensiku yang rapuh, pikiranku yang kacau, hatiku yang hampa, dan ratap derita yang tak juga menguap. Sepanjang usia dewasaku, aku belum pernah berkenalan dengan dunia gelap, dengan dunia setan. Inikah picu awal ketika diriku mengalami ekstase kosong seperti ini? Oh Tuhan, Kau kirimkan dunia baru buatku ternyata. Sebagaimana dengan tiba-tiba juga Kau sodorkan dunia baru ketika aku pertama kali bergabung dalam barisan jemaah Islam beberapa tahun silam. Kalau benar ini dunia baru, surga baru, tampakan baru, hidup baru, sudah sepatutnya aku menyambutnya. Sudah sepatutnya aku mensyukurinya. Tak boleh aku berlama-lama dalam lorong waktu yang kosong, sumpek, dan membunuh. Tak boleh aku berlama-lama di dunia baru yang dulunya harum semerbak mewangi, tapi sekarang apek. Juga aku sudah mati gairah merengek-rengek minta nasihat kepada agamawan-agamawan yang terus-menerus menghamburkan ayat kitab suci dari balik lapik mimbar ceramahnya yang kemudian para jemaah itu memamahnya begitu saja dan terkadang dengan setengah meneror. Aku sudah tak bergeming dengan itu. Sosok Hudan, sosok dunia baru yang pertama, mengapa juga ia yang harus pertama, sudah memasuki pekarangan hunianku. Itu berarti sebentar lagi akan mengisi pekarangan hatiku yang tandus dan gosong. Dunia baru telah tiba, tampaknya. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, Hudan. Mimpi apa kau semalam sampai singgah ke tempatku? Inginnya ke Malioboro, karena saya tahu kosmu di sini, ya singgah saja. Kudekatkan kursiku dengan kursinya, dan, kamu bawa enggak yang itu sekarang? Yang itu apaan? Sejak kapan kau blown begini? Barang daganganmu biasanya. Enggak ada, saya, sudah enggak gitu-gituan lagi. Siapa yang doyan percaya dengan alasanmu? Pakai kau beli rokok kalau bukan dengan uang itu? Apa Hudan diam? Aku merintih, tepatnya merengek. Hudan, please, aku butuh sekali. Tolong beri aku tak tahan begini terus. Aku butuh candu. Aku sakit dan tersiksa begini terus-terusan, tolong aku. Apa-apaan kau ini Kiran? Kamu sedang dibius setan dari mana? Kamu jangan main-main. Aku tidak main-main, aku 10 rius, please, dan aku butuh, sekarang. Lupakanlah tudinganku dulu, maafkan, aku butuh sekarang, obat-obat setan itu. Dengan mata melotot Hudan menatapku, seakan belum percaya dengan penglihatannya sendiri. Jangan bengong saja, berikan, dan masa kamu jadi seperti kesetanan seperti ini? Ran, yang benar saja. Jangan tertawakan aku. Aku sedang sakit. Kalau nggak mau ngasih, sana, pergi sana. Jangan langsung marah begitu dong sama saya. Baiklah. Kalau kamu minta, baiklah, akan saya beri. Tapi, tidak sekarang. Kebetulan aku tidak membawanya sekarang. Gila apa kalau terus-terusan dibawa? Saya bisa kena razia. Saya belum mau masuk di acara televisi itu, di acara patroli sama buser. Mengetahui ia tak membawa barang, aku pun terdiam dan duduk di kursi di depan Hudan sembari tatapanku nyalang menembus jauh, kosong. Karena mungkin kasihan melihatku, Hudan pun mengajakku.
tepatnya menyeretku ke depan gedung agung yang memang tak jauh dari rumah kosku. Tanpa terlebih dahulu pamit dengan Inang Hunian, aku berjalan sempoyongan dalam gapitannya. Mataku sayu tak memperlihatkan hasrat ingin hidup. Kondisiku sudah diambang sakau. Dengan udara yang aku hirup aku rasakan ketenangan karena udara adalah bagian dari tragediku. Separuh sadar yang masih menyisa kulihat kengerian di sekelilingku. Di samping Hudan telunjukku menuding-nuding mereka yang berombong-rombongan datang dan pergi lalu lalang, hampir tak ada putusnya. Mirip pasar malam Sekatenan yang dilangsungkan saban medio tahun di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Tanpa beban mereka bergurau-gurauan, dan ku tengok diriku sendiri. Punggungku seperti sedang dibebani cadas-cadas Merapi. Begitu beratnya ini hidup. Jujur ku katakan bahwa konsep pikiranku sudah sepenuhnya tertutup rapat dari cahaya ketenteraman, dari cahaya nubuah akan kedamaian hidup. Akalku terbekap. Dan aku tak tahu aku harus berbuat apa. Diriku seperti melayang di ruang hampa, tanpa arah, tanpa tujuan, semuanya seakan tersia. Tak tersisa sedikit pun pengalaman ruhani yang kupelihara 3 atau 4 tahun silam. Semuanya serba gelap, semuanya. Dan tak sadar kepalaku sudah terantuk-antuk menahan kantuk di sisi Hudan di atas teritis jalan Malioboro. Setelah hampir separuh malam aku terus berceloteh apa saja kepada Hudan, terutama tentang keyakinan dan eksistensi seorang manusia dalam mengarungi hidupnya. Awalnya Hudan enggan dan canggung serta menganggapku perempuan gila. Tapi aku tak peduli. Ku katakan dan kuocehkan terus apa yang ingin kuocehkan. Kubariskan jalinan khotbahku kepadanya yang hebatnya dia mendengarkannya dengan sabar tanpa banyak menyela. Dan kini katup bagian atas mataku sudah teramat berat. Tepat seusai lelangut azan subuh Masjid Kauman dan Masjid Pasar Beringharjo menggarong anak-anak jalanan untuk segera menuju peraduannya di atas trotoar jalan atau di emperan-emperan toko. Aku pun rebah terkapar di sisi Hudan. Aku tertidur, segurat tragedi hidupku terlupa, hanya segurat tak lebih. Sejak semalaman bersama Hudan, aku pun ketagihan untuk terus di jalanan. Ku katakan, ini adalah pengalaman pertamaku di jalanan. Ketika aku masih bergiat di jemaah, praktis jalanan adalah terra incognita, wilayah tak bertuan yang menjadi muntahan tudinganku sebagai tempat membuang waktu sia-sia dan daerah merubungnya dosa dan pelbagai akhlak kafir. Tetapi sekarang, perasaan itu terbalik. Justru aku tak lagi bisa betah dalam kamar sebagaimana ajaran 3 atau 4 tahun lalu ku terima bahwa tempat terbaik perempuan adalah di kamar, adalah di rumah. Hari ini rumah bagiku bagaikan penjara yang menyiksa, dan aku tak mau mati dalam kondisi jiwa tertekan di sana. Tidak, perasaan tertekan ini harus kubebaskan, tindasan jiwa ini harus kulepaskan jerat-jerat yang mengurungnya. Maka begitulah, setiap malam aku mengembarai dunia luar, dan bertemu kawan-kawan sekampusku, sesama manusia kalong yang menghidupkan malam-malamnya di jalanan. Salah satunya adalah Rani, seperti nama perempuan. Tapi aku lebih senang menyebutnya demikian daripada nama panjangnya yang menurutku buruk, Raniman. Dari dialah jemariku bisa memegang batangan rokok, barang yang lagi-lagi selama aku berada di jalur putih jemaah, adalah benda asing. Kemana-mana aku bersama Rani. Ia mengajakku begadang dan nongkrong tiap malam di depan kampusku sendiri, kampus Matahari Terbit. Namun demikian, walau sudah kualihkan sedemikian rupa rasa gundah, rasa sesak ini, sakau itu tetap saja mengerek hatiku. Perasaan itu terus menggelayut menyiksaku. Tapi segera ku sadari bahwa inilah tragediku yang paling dramatik dalam sepenggalan perjalanan hidupku dan di usiaku yang belum sampai seperempat abad. Inikah permulaan dari sebuah tragedi besar yang akan mengubah haluan takdirku? Selalu kutanyakan hal itu dalam hati yang tetap sunyi dan sendiri. Tapi di antara kelebatan tanya, ragu, dan kosong itu, ada satu yang pasti, aku sudah mulai sangsi akan Tuhan.
Ia telah menyia-nyiakanku ketika aku berjalan dengan segala sungguh di lorong putih. Ia membuang begitu saja pengorbananku, pengabdianku. Dan hari-hariku kini adalah hari-hari perjuangan untuk mengalpakan ingatan akan Tuhan dan agama di ceruk-ceruk kesadaranku. Biarlah tampung yang lalu-lalu terdalam kealpaan dan jangan lagi hadir, jangan lagi hadir.